Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu juga dilancarkan rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita ke pembahasan inti, ini sangat menarik sekali oke teman-teman. Nanti saya akan ceritakan dari A sampai Z, step by stepnya bagaimana saya melunaskan hutang saya 100 juta. Semuanya di pinjaman online. Oke, mungkin teman-teman banyak yang tidak percaya. Nanti saya akan ceritakan dari awal sampai akhirnya. Oke, sangat menarik sekali. Nah, sebelumnya teman-teman saya memohon dulu kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Oke, yang belum like silakan like juga. Terima kasih juga yang sudah like-nya. Oke, saya sangat memohon kepada teman-teman semuanya. Oke, nah langsung saja kita ke pembahasan. Oke, nah saya akan bercerita awal mulanya itu teman-teman semuanya berawal dari zaman COVID-19. Oke, tahun 2019 itu adalah tahun dimana semuanya krisis. Oke, saya tidak bekerja. Semuanya juga teman-teman mungkin tidak bekerja juga, dilepas dari perusahaannya. Oke, mau makan susah. Oke, cari pekerjaan tidak bisa, dirumahkan saja. Oke, sama pemerintah, semuanya tidak boleh keluar. Ada disitulah titik pertama saya meminjol teman-teman. Yang dulunya awalnya saya tidak percaya. Oke, nggak mungkin orang mengasih pinjaman cepat, tepat, akurat. Oke, ada seorang teman yang mengajak saya waktu itu, tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia mengajak kepada saya, kalau seandainya mau meminjam online, kalau malu minjam kepada orang lain, kepada tetangga ataupun kepada teman, silakan coba pinjam di pinjaman online. Nama pinjaman online-nya saya juga masih ingat, namanya Tangbul. Sudah pasti itu pinjamannya ilegal, bukan resmi OJK. Oke, dari namanya saja tidak familiar. Mungkin kalau seandainya teman-teman pernah minjam di Tangbul, nah waktu itulah saya meminjam perdana di pinjaman online. Oke, ini awal mula ceritanya. Oke, yang waktu itu tidak ada uang pemasukan sama sekali, yang hanya cuman foto KTP, habis itu selfie, toleh kanan toleh kiri. Nggak nyampe 10 menit, yang itu yang buat saya tidak percaya, dicairkan langsung masuk ke rekening saya. Benar-benar jumlahnya kalau tidak salah itu 1.200.000 teman-teman. Itu sangat luar biasa. Uang segitu sangat besar waktu zaman Covid. Oke, orang sangat membutuhkan uang 1.200.000 dicairkan dari aplikasi pinjol. Oke, saya yang awalnya sangat terkejut, kaget juga kok bisa. Oke, mereka percaya kepada orang yang tidak mereka kenal meminjam pinjaman online. Nah, dari situlah oke, pikiran saya itu selalu ingin meminjol. Oke, saya tidak peduli. Oke, seluruh di aplikasi HP itu yang ada di Play Store, habis itu yang ada di grup-grup Facebook, habis itu di grup-grup Telegram, semuanya saya cari-cari pinjaman online. Tidak peduli itu legal, ilegal. Oke, saya tidak mengerti ilegal-legal yang dulu. Yang penting ada pinjaman online, saya pinjam. Oke, nah dari sanalah saya coba, ternyata cair juga. Oke, habis itu ada juga yang tidak cair, habis itu cair juga, habis itu ada juga yang cair 500.000, habis itu 400.000, oke, 800.000. Nah, ini menjadi asik. Oke, bagi saya pribadi itu kok gampang sekali cari uang di internet. Oke, cuma minjam sana sini, toleh sana toleh sini, bisa dicairkan sama pinjaman online. Oke, nah dari sana saya mulai membaca. Oke, melihat berita, ternyata pinjaman online ini ada yang resmi OJK, yang berizinkan OJK, dan juga ada yang tidak berizinkan OJK. Oke, nah seperti itu. Habis saya cari-cari, ternyata seperti Kredipo yang familiar. Oke, namanya Akulaku, habis itu Kredit Pintar, Uangmi, seperti itu. Oke, itu resmi OJK. Oke, yang nama-nama yang sudah familiar, Kredit Pintar, seperti itu. Oke, nah saya coba juga pinjam. Oke, saya juga pinjam, ternyata berhasil teman-teman. Habis itu saya pinjam lagi ke Akulaku, berhasil juga. Oke, saya di sini ketertarikan seperti candu. Oke, ada di dalam diri saya itu seperti ada candu. Oke, kok gampang sekali sih, seperti itu. Nah, habis itu singkat cerita ini. Oke, pinjaman online yang resmi OJK itu di aplikasi Play Store yang ada itu. Oke, sekitar hampir 15 aplikasi. Mungkin teman-teman tidak percaya, 15 aplikasi itu cair semuanya. Oke, nah sebenarnya saya ada trik waktu itu untuk membocorkan supaya bisa dicarikan sama pinjaman online. Oke, tetapi saya tidak akan ceritakan kepada teman-teman semuanya, takutnya nanti disalahgunakan, nanti saya juga yang disalahkan. Oke, trik dan tipnya biar dicairkan sangat cepat sama pinjaman online. Oke, mungkin nggak tahu juga, mungkin sekarang mungkin tidak berlaku lagi. Waktu itu sangat-sangat manjur. Oke, trik dan
tip dan trik seperti yang saya pernah lakukan. Sangat-sangat gampang, sangat-sangat manjur. Kalau saya meminjol itu, akurasi pinjaman di ACC itu 90%, oke? Dicairkan, oke? Kalau seandainya saya meminjam sekitar 4, itu 2 bisa di ACC. Apalagi ilegal, oke? Nah, triknya saya dulu itu, oke, saya akan katakan kepada teman-teman, untuk semua yang OJK itu, yang resmi OJK, makanya hutang saya tambah banyak waktu itu, oke? Yang aplikasi yang resmi OJK itu saya lunasi semuanya, seperti Kredipu, Akulaku, oke, seperti EasyCash dulu itu saya lunaskan, oke. Cara saya melunaskannya bagaimana? Saya melunaskannya itu saya cari pinjaman online yang ilegal. Karena ilegal tidak perlu saya bayar lagi. Waktu itu saya sudah dapat berita, kata Bapak Mahfud MD, kalau seandainya waktu itu Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, oke, dia mengatakan di berita secara terang-terangan, mengatakan pinjaman online ilegal tidak usah dibayar. Seperti itu, oke. Nah, saya rekam itu di otak saya langsung katakan, berarti untuk pinjaman semua yang ilegal tidak perlu dibayarkan, oke. Saya pinjam sebanyak-banyak mungkin, saya bayarkan kepada pinjaman online yang resmi OJK yang legal, oke. Untuk apa? Untuk menaikkan limit. Itu adalah trik saya dulu. Saya akan naikkan limit setelah saya lunaskan, pasti limitnya naik dari 1 juta bisa 2 juta. Habis itu dari 2 juta sampai 4 juta, 3 juta, oke. Seperti itu sampai naik limit sampai 10 juta, oke. Beberapa aplikasi pinjol yang besar-besar, oke, itu bisa sampai limit 10 juta waktu itu. Nah, bayangkan teman-teman, saya naik limitnya, trik saya meminjam di pinjaman online yang ilegal. Tapi saya ada triknya untuk meminjam di pinjaman online yang ilegal. Tapi saya tidak akan bocorkan, nanti takutnya disalahgunakan sama teman semuanya, oke. Nah, habis dari itu, oke, dari sana pinjaman online saya itu saya naikkan limit semuanya. Yang resmi OJK saya naik limit, saya cairkan, saya tarik, oke. Habis itu saya lunaskan ke sebelah, saya naikkan limit, saya tarik. Habis itu saya lunaskan ke sebelah, naikkan limit, saya tarik. Seperti itu sampai ada yang limitnya sampai 15 juta, oke. 15 juta satu aplikasi di pinjaman online yang resmi OJK. Saya tidak bisa sebut namanya, oke. Ada itu 1 sampai 15 juta, oke. Rata-rata itu ada yang sampai 5 juta, habis itu 10 juta, pernah ada yang paling besar ada 15 juta. Jadi kalau saya rangkumin itu hampir 100 juta mungkin itu hutangnya. Nah, kenapa saya ini tidak mau lagi minjol, oke? Nah, ini karena saya sudah pernah merasakannya sakit hati, oke. Intinya seperti ini, oke. Saya akan ceritakan. Yang awalnya saya itu gali lubang tutup lubang istilahnya. Kalau sekarang gali lubang sini tutup sana, sini, oke. Nah, yang terakhir di pinjaman online yang resmi OJK itu tidak bisa mencairkan lagi setelah saya naikkan limit. Contohnya seperti ini, oke. Saya pinjam di pinjaman online yang ilegal, yang tidak resmi sebanyaknya, habis itu saya bayarkan ke pinjaman yang legal atau resmi OJK. Setelah saya lunaskan, saya mau menaikkan limit, ternyata pinjolnya tidak mau lagi menaikkan limit atau tidak mau mencairkannya lagi. Berarti saya zonk dong. Nah, itulah yang membuat awal dari saya tidak mau lagi minjam atau pinjaman online, oke. Mereka sudah tahu trik saya, oke. Jadi sampai sana hampir 5 atau 6 aplikasi itu saya naikkan limit, ternyata tidak cair. Saya naikkan limit tidak cair. Saya naikkan limit tidak cair. Apa data saya sudah terbaca atau bagaimana? Saya tidak mengerti, oke. Jadi sampai di sana saya berpikir, oke, ternyata saya ini dikelabui atau dibodoh-bodohin sama pinjol, oke, sama kayak perjudian, oke. Setelah kita mau narik, ternyata tidak bisa lagi, oke. Jadi uang kita yang paling banyak dirugikan. Kita yang banyak hutangnya, oke. Yang awalnya hutang kita cuma 1.200.000 dari awal sampai 100 juta, oke. Seperti itu. Memang ada beberapa aplikasi yang saya lunaskan, oke. Saya lunaskan karena dari pinjaman online yang ilegal ini. Yang ilegal ini, teman-teman, saya cari itu di berbagai platform aplikasi. Saya cari, oke, di grup-grup di mana yang nama aplikasinya itu tidak biasa kita dengar, seperti Gudang Plus lah, Kelinci lah, pokoknya Harimau lah, pokoknya seperti itu, oke. Nama-nama yang tidak familiar itu saya pinjam, hampir dicairkan semuanya. Ada yang 500, ada yang 300, ada yang 800, seperti itu, oke. Saya tutupin ke pinjam yang resmi OJK. Saya naikkan limit seperti itu, ternyata tidak bisa dicairkan lagi. Itu yang membuat saya dirugikan sama pinjaman online. Nah, dari sana saya berpikir memang tidak sebaiknya kita
meminjol terus itu, oke, nantinya kita yang akan dirugikan. Jadi kalau seandainya teman-teman yang baru pemula, baru aplikasi 1 2 3 sudah down, oke, pokoknya sudah keteteran menghadapi pinjol, Anda belum seberapa, oke. Kalau mau melihat pengalaman saya masalah pinjaman online, oke, hampir puluhan, mungkin saya nggak terhitung lagi aplikasi mana saja yang saya hutangkan, oke teman-teman. Makanya dari sana saya berpikir saya buat saja YouTube untuk menyemangati teman-teman yang bermasalah sama pinjol, tidak usah takut. Kalau masalah DC pinjol itu tidak keruan lagi, saya tidak peduli lagi, oke. Orang yang nelpon, yang WA, saya nggak peduli lagi, saya abaikan, oke. Kalau kotak HP saya tidak pernah saya ganti dari awal sampai sekarang ini saja. Nah, udah hampir di tahun 2022 akhir, 2023 masuk 2024, tidak ada lagi yang telepon, oke. Jadi siklusnya sekitar 1 tahun, hampir 1,5 tahun lah. Tidak ada lagi yang telepon atau WhatsApp. Jadi teman-teman tidak usah ragu, itu pengalaman saya. Apalagi kalau teman-teman di daerah, bukan di Pulau Jawa, aman saja sih sebenarnya. Tidak mungkin mereka akan mendatangkan Anda, oke. Karena saya di luar Pulau Jawa, mereka tidak mendatangkan saya secara pribadi, oke. Ini pengalaman saya, oke. Nah, kenapa saya selalu menggaungkan kalau seandainya pinjol ini lebih baik dihapuskan? Karena saya merasa diri saya pribadi seperti dililit yang tidak berkesudahan, oke. Nanti orang kecanduan, tidak mungkin. Saya yakin sekali kalau seandainya teman-teman sudah pertama kali minjol, tidak mungkin cuman 1 pinjol. Sudah pasti akan mencoba kedua pinjol, mencoba lagi ketiga pinjol, mencoba lagi keempat pinjol, seterusnya, oke. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, oke. Tidak akan selesai. Jadi yang menyelesaikan pinjol ini siapa sebenarnya? Kalau seandainya memang mau diselesaikan, pihak pemerintah lah yang paling bertanggung jawab. Stop operasi perpinjolan di Indonesia, selesai, bubarkan semuanya, selesai, balik ke acara lama. Kalau seandainya mau meminjam uang, balik ke para banker semuanya, oke, di perbankan, habis itu ke koperasi seperti itu, oke. Itu lebih aman sebenarnya daripada dipinjol. Yang sebenarnya sangat berbahaya itu dipinjol. Orang kalau seandainya kuat mental, oke saja, oke. Kalau tidak kuat mental, kalau tidak kuat, istilahnya tuh diancam, diintimidasi DC, sudah kelar, bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus-kasus kemarin di berita-berita kayak di Tangerang Selatan, di Ciputat, habis itu di Kediri, orang sampai mengakhiri hidup. Itu sudah sangat luar biasa, oke. Bukan 1 2 saja berita seperti ini. Sudah dari lama orang gara-gara pinjol banyak yang rusak hidup, mengakhiri hidup. Itu tidak bagus lagi. Kalau seandainya mau dibubarkan, sudah sangat meyakinkan sekali alasan-alasan seperti itu, dibubarkan saja pinjolnya, oke. Jadi saya harapkan teman-teman, hutang saya seperti itu tadi, itu sebagai pengalaman kita, ambil hikmahnya saja, jangan berhubungan lagi sama pinjol. Saya pribadi tidak akan berhubungan lagi sama pinjol, oke. Kelar semuanya masalah pinjol. Saya ajak teman-teman semuanya, semoga bisa, oke, keluar dari perpinjolan ini. Kalau seandainya ada niat meminjol, stop, oke. Kalau ada pinjol sekarang tidak mampu bayar, galbay saja. Saya sebenarnya hampir 50-50, oke. Kemarin itu pengalaman saya pribadi, 50% ada saya bayar, saya tutup, habis 50% saya galbay. Nyatanya saat ini sudah saya tidak akan pikirkan lagi. Mereka mau telepon, WA, terserah mereka. Nyatanya sampai saat ini HP saya aman, tidak ada lagi yang meneror-neror seperti dulu, oke. Jadi paling lama itu 1 tahun teman-teman. Saya ingatkan 1 tahun saja, oke. Dari Anda ingin lari dari pinjol itu, mungkin teror, intimidasi. Bulan pertama sangat luar biasa, bulan kedua luar biasa, bulan ketiga sangat luar biasa juga, karena mereka terus meneror. Habis itu mulai agak renggang, oke. Tidak lagi mereka, paling dalam 1 bulan itu 2 kali, 1 kali. Mulai masuk bulan 6, bulan 7, bulan 8, mereka sudah agak dingin, oke, menagihnya. Paling sekali-sekali saja kalau mau bayar, oke. Kalau tidak ya sudah seperti itu. Sampai 1 tahun, sampai 1 tahun 2 bulan semuanya beres, oke. Jadi teman-teman tidak usah takut masih menghadapi masalah pinjol. Dan juga karena ranahnya ranah perdata, bukan pidana, oke. Jadi aman. Tidak akan Anda masuk di penjara gara-gara pinjol. Tidak akan Anda akan disomasi seperti apa, tidak. Karena biayanya sangat mahal kalau seandainya sampai ke ranah perdata, oke. Karena hutang kita masih tergolong kecil dibandingkan hutang-hutang orang yang ada di bank, oke. Itu saja. Kalau seandainya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya.
Dan juga silakan juga subscribe. Saya mohon kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe, oke? Dan like-nya juga, oke? Ini saja, kurang lebihnya juga saya maaf. Tetap tenang, jangan memikirkan terlalu sering perpinjaman online, oke? Saya contohnya sudah aman, oke, dari pinjaman online. Jangan Anda yang rusak pikiran gara-gara pinjol, oke? Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.